Halo, Assalamualaikum, it's Tiarats here. Seperti yang kalian lihat di judul, mari kita bahas clay mask. Sebenarnya lebih ke rekomendasi clay mask yang biasa aku pakai sih. Dan untuk tiap produk clay mask ini sebenarnya mereka punya plus minusnya. Jadi mungkin kalian tinggal menyesuaikan aja kebutuhan kulit kalian itu gimana. Untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya, apa sih itu clay mask? Terus cara gunainnya gimana? Nah, aku bakal bahas itu dulu. Jadi clay mask itu adalah suatu masker yang berbahan dasarnya yaitu dari tanah liat, yaitu clay, ya kan? Nah, clay mask ini terkenal kalau bisa untuk mengangkat kotoran, mengangkat minyak berlebih, dan juga membersihkan pori-pori. Mungkin bagi beberapa orang mikir kalau clay mask itu hanya untuk kulit yang berminyak, padahal sebenarnya enggak. Kulit kering juga bisa pakai. Kalian cuma tinggal lihat dari tekstur, terus kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Nah, untuk aturan pemakaian clay mask itu biasanya 2-3 minggu sekali. Nah, kalau misalnya kalian udah ngerti apa itu clay mask, langsung aja aku pengen rekomendasi beberapa produk yang aku pakai. Pertama di sini aku punya dari Innisfree, ini namanya Volcanic Clay AHPHA Medical Society. Jujur ini salah satu clay mask yang bikin aku jatuh hati, Cailah. Karena jujur aku tuh sebenarnya kulitnya tuh kering ya, cenderung kering. Jadi cukup picky nih untuk memilih clay mask. Dan aku menemukan Innisfree ini langsung suka banget karena dia tuh feelsnya gak bikin kering sama sekali. Bahkan setelah dibilas itu yang ada bikin kulit aku jadi lebih lembab. Bingung gak sih? Nah, setelah aku baca-baca ternyata emang karena kandungan dia tuh kan AHPHA ya. Jadi pH itu salah satu kandungan eksfoliasi yang gak bikin kering. Yang ada dia tuh malah bikin lembab di kulit kayak gitu. Jadi itu kenapa mungkin aku pas bilas yang ada kulit aku jadi lebih lembab. Selama pemakaian masker ini dia tuh bukan tipikal masker yang mengering gitu loh, ngerti kan maksudnya? Jadi pas dibilas lebih mudah untuk dibersihin dan gak ninggalin produk di wajah. Setelah dibersihin gak cuma lembab yang aku rasain, tapi aku juga ngerasa kalau muka jadi lebih cerah. Tapi somehow aku gak terlalu ngerasa kalau dia benar-benar deep cleanse banget sih. Next aku punya dari Skintific, ini adalah Mugwort Anti-Pores and Acne Clay Mask. Ini juga salah satu masker yang menurut aku enak banget ya dipakai untuk di kulit yang kering kayak aku ataupun yang sensitif sekalipun. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena emang dia tuh tipikal masker yang selama dipakai itu nggak bikin kering di muka, jadi nggak mengering. Jadi bener-bener apa ya, gentle dan nyaman banget dipakainya, nggak ngerasa cekit-cekit ataupun kering atau ketarik tuh nggak sama sekali. Tadi kan aku bilang ya kalau misalnya masker ini tuh bisa banget dipakai untuk yang kulit kering. Kenapa? Karena emang di kandungan ini dia tuh ada centella, jadi emang selama pemakaian dan setelah bilas kulit tuh lebih kayak tenang gitu loh feelsnya. Anyways, clay masknya itu nggak ada butiran halusnya ya, jadi emang menurut aku cocok banget untuk yang kulitnya sensitif. Aku pernah pakai ini pas kulit aku lagi ada jerawat yang cukup merah meradang gitu, dan cukup bisa menenangkan dan juga cepat menyembuhkan bahkan mengeringkan jerawat itu sih, karena dia juga ada salicylic acidnya. Jadi ini oke juga sih untuk yang berjerawat. Ini yang di highlight dari produk ini kan Mugwort. Nah, dimana Mugwort ini terkenal sebagai anti-inflamasi. Jadi dia tuh bisa menenangkan kulit, terus membersihkan pori-pori, bahkan menjaga skin barrier kita. Untuk khasiatnya niacinamide-nya sendiri, yaitu untuk mencerahkan, aku nggak terlalu begitu ngerasa kulit jadi cerah banget sih setelah dibilas. Tapi yang jelas aku tuh ngerasa kayak kulit jadi lebih bersih, bersih dan juga lebih tenang gitu sih ke kulit aku. Next di sini ada White Lab. Untuk key ingredients di White Lab itu dia ada Mugwort, niacinamide, green tea leaf, dan juga Cica. Nah, selama pemakaian aku sih ngerasa dari wanginya dulu itu udah kayak menenangkan banget. Untuk masker ini dia tuh ada wanginya, wangi-wangi green tea dan kayak seger gitu ya. Jadi pas pakai ini aku juga ngerasa relax dari wewangiannya gitu. Tapi emang dia tuh agak sedikit bikin kering di kulit aku setelah dibilasnya. Untuk masker ini dia tuh tipikal yang emang selama pemakaian itu mengering ya maskernya. Terus juga dia tuh ada butiran halusnya. Jadi selama aku bilas, aku tuh bisa sambil scrub kulit aku. Jadi bisa banget untuk mengangkat sel kulit mati di permukaan kulit aku. Cuman emang setelah dibilas aku ngerasa agak sedikit ketarik, tapi bersih banget gitu. Kulit aku jadi kayak licin, bersih. Apalagi di daerah hidung itu kerasa kayak bersih banget sih, karena kan biasa di daerah hidung tuh suka ada gerinjel-gerinjel ya. Nah, di sini kan dia ada gently exfoliating, dimana kandungan AHA yang dia pakai adalah salicylic acid. Next di sini aku punya dari Npure, ini adalah Cica Chocomin Clay Mask. Yang unik dari masker ini, aku kalau misalnya pakai ini tuh bener-bener ngingetin aku sama minuman Jeko yang Chocomin. Nah, itu wanginya mirip-mirip sama wangi masker ini. Jadi
Bisa kebayang lah ya kalau misalnya kalian tahu Chocomin Jeko itu kayak gimana wangi-wanginya dan rasanya. Nah, ini tuh mirip-mirip kayak gitu. Sebenarnya kandungannya unik-unik sih. Dia tuh ada niacinamide, centella, terus juga ada green tea-nya juga. Ditambah dia juga nggak ada alkohol dan juga fragrance. Tapi tekstur dia nih cukup kering dan cukup keras. Jadi pas aku aplikasiin tuh cukup susah, apalagi pas ambil juga agak PR gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak susah-susah banget, tapi kalau aku pribadi aku gak terlalu suka sih masker yang teksturnya udah kering duluan gitu, padahal belum diaplikasin ke muka. Dia juga sama, ada butiran halus natural yang bisa kalian pakai untuk eksfoliasi atau gosok di wajah, tapi tetap ya harus yang gentle. Jadi setelah pemakaian aku ngerasa kayak kulit tuh bener-bener bersih banget dan licin. Aku juga ngerasa relax dari wangi dari Chocominnya. Tapi emang selama pemakaian itu mentolnya kerasa banget. Jadi di kulit aku yang kering tuh agak sensitif gitu sih, maksudnya kayak kerasa banget, aduh ini tuh dingin banget, antara dingin terus perih, tapi somehow enak juga, ngerti gak sih? Kayak setelahnya kalau misalnya udah dipakai agak lama itu udah hilang gitu loh si rasa cekit-cekit dan mentolnya. Cuman menurut aku mentolnya terlalu strong sih. So that's all rekomendasi clay mask dari aku. Jadi aku dapat simpulin ya, kalau misalnya kalian kulitnya cenderung kering, sensitif, dan gak mau feelsnya tuh kering ketarik, kalian bisa nih coba kedua ini, karena dia salah satu clay mask yang menurut aku gentle dan gak bikin kering sama sekali di kulit. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa pengen yang ekstra, terus juga pengen yang ada relaxingnya dari wewangiannya itu, aku bisa kasih rekomendasi White Lab dan juga Pure. Jadi emang semua produk ini itu punya plus minusnya, kalian tinggal nyesuaiin aja sama kebutuhan kulit kalian. Oke, jadi sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Makasih semuanya udah nonton sampai akhir. See you on my next video, bye bye.